Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2025, hari Senin, ya kan? Saya ingin cerita tentang sebab-sebab negeri-negeri di dunia ini dibinasakan oleh Allah di akhir zaman. Jadi ada di dalam Al-Quran sumbernya, ya kan. Terus ada hadis, ya kan. Kan gini, ada ayat berbunyi, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku kepadanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, ya kan. Al-Isra ayat 16. Kapan waktunya? Kan selama ini kan belum diazab kan. Kapan waktunya itu? Ibaratnya sidak. Sidak itu bahasanya sidak. Ya. Kan gini, ada di dalam surat Al-Isra ayat 58. Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya kecuali kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz, ya kan? Nah, itu berarti sebelum hari kiamat, ya kan? Nah, terus ada hadisnya kan lagi, hadis ini kan agak panjang. Ada hadisnya begini. Wahai Ibnu Hawalah, bila kamu melihat kekilafan turun di tanah suci, maksudnya Baitul Maqdis, maka telah dekatlah gempa-gempa bumi, bencana, dan hal-hal besar, dan kiamat saat itu lebih dekat pada manusia melebihi tanganku ini dari kepalamu. Kapan itu terjadi? Ketika kekilafahan telah turun di bumi yang suci, yaitu bumi Al-Maqdis, Baitul Maqdis, tanah yang disucikan, Baitul Maqdis. Ya. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Ada, sebentar ya. Ada di kan gini. Contohnya di dalam surat As-Saba ayat 15. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun, ya kan? Terus ada ayatnya di surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Lah, jadi yang diperintahkan Allah adalah tentang makanan, ya kan? Makanan yang dimakan oleh orang yang hidup mewah di suatu negeri, makanan yang halal lagi baik, ya kan? Kedua, ini ya di surat Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah Allah. Jadi suatu bukti bahwa manusia itu atau orang yang beriman menyembah Allah adalah makan yang halal lagi baik, ya kan? Yang baik-baik, dan bersyukur, maka itu murni menyembah Allah, ya kan? Nah, jadi itu. Yang selanjutnya adalah di dalam surat Saba 19.
Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan mereka mendolimi diri. Kami jadikan mereka buah bibir dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar lagi sangat bersyukur. Ya kan? Ada di ayat berapa itu ada lagi. Saya ini cuma mengambil kesimpulan, ya kan? Sebab-sebab negeri-negeri di dunia dibinasakan oleh Allah di akhir zaman. Dan dari ayat-ayat Al-Quran ada 6 hal, yaitu musyrik, mengingkari nikmat berupa dibukakan segala pintu sehingga hidup menjadi kaya, sehingga hidup mewah, mengingkari hari kiamat, bangga dan angkuh, dan tidak memakan yang halal lagi baik, berdoa dengan doa yang mendolimi diri, sehingga Allah menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jika orang yang hidup mewah di suatu negeri, termasuk di negeri Indonesia, jika penduduknya yang kategori hidup mewah sampai waktu yang ditentukan masih berbuat begitu, maka yang terjadi adalah sesuai surat Al-Isra ayat 16 dan Al-Isra ayat 58. Jadi Kabit Faroni hanya mengingatkan melalui video ini, ketika dunia itu nanti indah, ya kan? Namanya manusia itu membuat sesuatu supaya dunia ini indah. Siapapun pengen maju, luweh baik, indah, bersih, kan gitu. Tapi dibalik itu semua, jikalau tidak menyembah Allah, terus tidak mengakui nikmat Allah, rahmat Allah, atau mengakui hari kiamat, terus angkuh, terus bangga, terus berdoa dengan doa yang menzalimi diri, terus makanan yang tidak halal dan thayyib. Jadi sebab-sebab itu terkumpul, maka Allah pantas memberikan azab dengan dibinasakannya sebuah negeri. Pokoknya negeri-negeri di akhir zaman itu ibaratnya dangerous, berbahaya. Soalnya apa? Ini ya, dalam surat sebentar. Ini ya, dalam surat As-Saba 16. Akan tetapi mereka berpaling sehingga kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, pohon asal sejenis cemara, dan sedikit pohon sider bidara. Ini ya, perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur, seperti pengembala yang meneriaki gembalaannya, yang tidak mendengar, memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka itu tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak mengerti. Jadi perumpamaan menasihati orang yang hidupnya mewah itu seperti hanya sumum bukmun umyun fahum layar jiun. Itu kan karena dibilangkan gini, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak
mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi orang yang hidupnya mewah itu kalau dibilangi tidak, jawabannya begitu. Jadi susah, ya kan? Harus orang yang cerdas, nggak tahu bagaimana, saya juga nggak paham. Biar Indonesia selamat, paling tidak negara Indonesia. Syukur-syukur ya semua negara bisa selamat, ya kan? Dari azab Allah, karena waktunya bentar lagi ada khilafah. Dikumandangkan di Baitul Maqdis. Kalau waktu itu sampai hari waktu itu, maksudnya seluruh dunia tidak berbenah diri terhadap, maksudnya yang orang yang hidupnya mewah itu tidak berbenah diri terhadap apa yang menjadi koridor agama, tidak berbenah, ya wajar nanti kalau diazab atau dibinasakan negerinya. Semua negeri loh itu, makanya seluruh negeri dibinasakan gara-gara orang yang hidupnya mewah dibilangi tidak mau. Wis, nek menurut ayat kuwi dibilangi tidak, jawabannya tidak mau, tidak mendengar, durhaka, kayak gitu bahasanya. Tapi ya saya nggak tahu harus bagaimana caranya. Kalau orang yang ahli dakwah itu saya kira tahu caranya biar tidak terjadi kayak gitu kan. Dalam surat Al-Hadid ayat 21 kan, sebelum Allah wujudkan azab musibah, maksudnya di dunia ini, sesungguhnya bagi Allah itu mudah sebelum mewujudkannya gitu. Maksudnya itu biar tidak ada itu mudah bagi Allah, gampang, wis to, santai ae. Tapi kan yo manusia harus berusaha biar tidak terjadi, bukan kok yo terus gak berusaha. Kan namanya tawakal itu, Nabi bilang, ya Nabi, ada sahabat kan tanya, saya punya unta mau ke masjid kan, unta saya ikat dulu atau saya langsung ke masjid? Nabi bilang, tawakal itu untanya diikat dulu baru ke masjid, biar tidak hilang maksudnya. Jadi ada ikhtiarnya untuk supaya unta tidak hilang. Lalu begitu juga dengan biar tidak diadab oleh Allah, kita juga harus ikhtiar semampu kita biar tidak diazab oleh Allah. Apa caranya? Caranya surat Al-Insan ayat 8. Sesungguhnya kami memberikan makanan yang kami sukai supaya kami takut, ibaratnya kami takut hari di mana azab merata di mana-mana. Itu kan azab itu ada di dunia, ada di akhirat. Nah kita takut kalau kita diazab juga. Makanya itu kita memberikan makanan yang kita sukai kepada anak yatim, orang miskin, orang yang tertawan. 3 ini. Nah ini saya sudah nyampaikan pada teman-teman saya, tapi ya entah didengar atau enggak, saya cuma menyampaikan. Padahal ini penting, kita juga pengennya aman, Bu. Tapi kan kadang orang melihat, lah gue apa wis nakoni. Nah kita kan mengajak yang baik, bukan kok kita terus ayo, maksud ya aku piye, cari kegiatan yang baik untuk kita semua, kayak gitu. Kita itu takut kita ditimpa musibah, bencana, sehingga hidup kita itu susah. Wis dunia itu tempat ujian, malah kena adab rekoso. Ya, saya cuma bisa berharap mudah-mudahan tidak terjadi. Saya tidak memiliki kuasa, yang memiliki kuasa hanya Allah. Saya ini hanya manusia biasa,
kayak gitu. Saya cuma bisa berkata-kata, berdoa kayak gitu. Mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada hari ini. Begitu juga di akhirat, hari kedepannya lebih baik daripada hari sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami Fatoni sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.